Kalau kita berakar dengan Allah, nggak mungkin kita rugi. Cuman mau jujur, tanya aja ke hati sendiri. Sama nggak? Sama aja nggak boleh sebetulnya. Masih kurang fair kalau sama. Harusnya Allah lebih ya. Tapi sama juga belum. Apakah sama ketenangan kita ketika kita nabung uang di bank dengan ketika kita bersedekah? Sama nggak ketenangannya? Mantap gitu. Wah, sedekah misalnya dengan angka yang agak sedikit menurut kita gede. Kan itu relatif ya. Misalnya ada donasi untuk Palestina, Suriah, segala macam lah. Kemanusiaan, ada untuk di Indonesia juga bencana. Kalau ngasih 100.000 mungkin kita nggak mikir. Dan 100.000 juga pulsa kita kurang ya. Kuota kita mungkin lebih dari itu. Atau sekali kita ngopi, 1 gelas udah 50.000, 60.000. Berdua sama teman kita, atau berdua sama pasangan kita udah sekali duduk di kafe itu udah 200.000. Jadi 100.000 buat kita bukan angka yang harus yakin dulu baru ngeluarin. Nggak sengaja juga keluar kadang-kadang ya. Nah, parkir berapa? Jadi bukan angka yang besar lah. Coba, mungkin buat kita angka yang besar itu 1 juta. Apakah kita ngerasain ketenangan ketika berinfak 1 juta seperti ketenangan ketika kita naruh uang di bank 1 juta? Sama nggak? Kalau sama, naikin lagi. 2 juta? 5 juta? 10 juta? Sampai angka yang ketika di bank juga kita nggak yakin, ke Allahnya yakin. Itu baru lebih luar biasa tuh. Kayaknya nggak ada angka ke bank kita nggak yakin kan? 1 miliar juga kita yakin. Kalau ada duit 1 miliar, taruh di bank. Justru lebih ragu kalau disimpan sendiri. Taruh di bank lebih yakin. Berarti harusnya walaupun Allah nggak akan minta segede itu, kita nggak perlu ragu untuk berinfak di jalan Allah. Udah ngasih aja. Kalau saya punya hashtag lah ya, yang saya coba belajar ngamalin sedikit-sedikit untuk sendiri. Sedekah sesering belanja. Sedekah sesering belanja. Terutama belanja yang bukan kebutuhan pokok. Mungkin kebutuhan pokok kita sebulan sekali belanja di supermarket 1,5 juta misalnya. Sisanya kita kan masih sering belanja tuh, ngafe, belanja baju, apa segala macam. Apalagi kalau lagi keluar kota, dinas, pulang-pulang pasti minimal belanjanya 500.000. Kalau nggak 1 juta. Saya punya hashtag sedekah sesering belanja. Kalau saya belanja 1 juta, saya harus sedekah minimal 300.000, sepertiganya. Ini buat sendiri, bukan fatwa ya, bukan hukum fikih. Motivasi nih. Motivasi buat sendiri, karena nggak boleh memfatwakan lebih dari standar fikih kan. Tapi kan boleh memotivasi lebih dari standar fikih. Makanya beda bahasa fadhailul amal dengan bahasa fatwa fikih. Fatwa fikih. Kalau ditanya fikihnya, ya sedekah semampunya. Yang lebih atau yang bahkan yang receh kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau motivasi, coba 1/3 deh. Berarti kalau kita belanja 1 juta, budget kita 1.300.000. Begitu selesai belanja 1 juta, langsung saya udah save rekening sosial atau rekening kemanusiaan, transfer. Karena kalau transfer nggak berasa ya, lebih enak gitu. Kalau uang kertas kan, aduh tebal. Kalau transfer tinggal ketik, kirim, ujung-ujung lama-lama, oh kenapa tinggal segini saldonya gitu. Pokoknya biasain kayak gitu. Jadi kita sisi positifnya apa? Pertama, kan tujuan bersedekah itu salah satu goals dari sedekah itu apa? Menghilangkan rasa kikir kan? Salah satu goals dari sedekah itu menghilangkan rasa kikir. Jadi ukuran sedekah yang afdol itu adalah ukuran yang bisa membuang rasa kikir di hati kita. Gimana membuang rasa kikir? Sampai kita ngerasa nggak sayang lagi dengan uang itu untuk diberikan kepada Allah. Itu berarti udah hilang rasa kikir. Sampai kita merasakan membantu orang lain itu lebih berharga daripada menyimpan atau menumpuk-numpuk harta. Udah hilang rasa kikir. Berarti kita harus belajar menghilangkannya dengan sedekah. 1. Kedua apa? Kita jadi perhitungan untuk belanja. 1 juta, 1.300.000, 2 juta, 2.600.000, 10 juta, 13 juta. Kan gitu kan ya? Jadi ngitung gitu. Apalagi buat ibu-ibu nanti nih. Ibu-ibu lah. Karena kadang-kadang kalau kan ada tutorial belanja ala Rasulullah kan. Salah satu tutorial belanja ala Rasulullah itu apa? Bawa barang sendiri. Nabi pernah lagi belanja di pasar, terus ditemenin sama Abu Hurairah kalau nggak salah. Pas Nabi beli apa gitu, Abu Hurairah pengen bawain barang Nabi. Kata Nabi, orang yang belanja membawa barangnya sendiri. Nanti baca tuh di Riyadhus Shalihin. Bab etika-etika gitu, termasuk etika berbelanja. Kenapa disuruh bawa barang sendiri? Biar ketahuan kalau dia udah belanja banyak. Bayangin yang bawanya suami, supir, kan gak ketahuan.
Enteng aja kan yang dibawa cuma kartu kredit doang atau kartu debit misalnya. Kan ringan tuh. Begitu dia bawa sendiri rempong gitu kan. Oh udah banyak juga ya belanja saya. Makanya Nabi menyunahkan tutorialnya bawa belanjaan sendiri. Jangan titipin ke orang lain. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di situ kita bisa ngukur. Kita nih yakin gak sih sama Allah sebetulnya? Karena kalau kita gak terlalu yakin sama Allah, wajar kalau gitu kehidupan kita itu agak-agak banyak tersendat. Soalnya kenapa? Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya kita sendiri yang jadi jawabannya. Gimana kita yakin sama Allah, kayak gitulah Allah ngasih ke kita. Saya sering membuktikan hal-hal kayak gitu, agak sedikit spekulasi tapi ke Allah. Jangan spekulasi ke makhluk. Kalau mau spekulasi, dalam tanda petik gambling, coba gambling ke Allah. Arti gambling ke Allah, lakukan sesuatu yang beresiko, tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa, belum punya pekerjaan, terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya, sampai mertua juga, belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya, banyak dalil. Ayat, hadis, banyak lah udah saya kumpulin bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya. Cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz. Nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya. Jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh udah jadinya bahaya. Bu jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal, tapi ya bismillah aja lah. Gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan nggak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Nggak hawa nafsu. Emang hawa nafsu. Masa nikah nggak pakai hawa nafsu? Ya ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya nggak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Oh nikah tuh nggak karena Allah tuh, karena nafsu. Nggak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lu kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologi saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litas kunu ilaiha? Apa arti litas kunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? 2. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah
karena Allah. Karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib apa. Kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, nah, bisa di Indonesia misalnya. Ini mas selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, hah? Lebih cantik dari di Instagram, sih. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fukara, apa arti fukara? Nggak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa cuma dikit. Kalau fukara nggak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah. Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin. Ya udah selesai. Nikah, datang. Yuk nikah yuk. Nggak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan. Kalau nggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget. Tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih. Belajar kepada yang udah nikah nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lo nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja. Tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya. 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya dulu orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Dan Mesir mah Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab tuh yang ulet gitu kerja tuh Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu Damri itu nggak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu, kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah, itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya, orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah Damri. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar, segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh menyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallallahu ala Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayangan? Udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua, nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dof sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga, nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat, nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. Empat-empatnya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan, Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nah, gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek. Ngelihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang ngeliat muka saya tuh sebel. Termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu. Tuh terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri. Karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa ditulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin Jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu, saya bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual, dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan ngelihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya. Tapi kalau kita nggak berani gambling sama Allah, ya Allah pasti akan nunjukin ke kita yang terbayangkan oleh kita. Saya sering bilang, nasib kita itu tergantung iman. Kalau kita pengen kehidupan kita amazing, kita harus punya iman yang amazing. Kalau kita pengen dapat lebih banyak miracle dalam hidup kita, surprise, berarti iman kita itu harus miracle. Kalau iman kita ilmiah, kita hanya akan mendapatkan kehidupan yang ilmiah sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kalau kayak gini, 1 tambah 1, 2. Kalau kita pengen hidup kita banyak kejutan, 1 tambah 1, 10, berarti kita harus punya keimanan yang amazing, miracle, ajaib kayak gitu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan salah satu cara nguji iman, gambling aja sama Allah. Saya berangkat ke Mesir gambling, gak bawa uang sama sekali. Tapi alhamdulillah di Mesir, Allah kasih rezeki yang luar biasa. Bahkan bisa ngirimin buat adik-adik di Aceh, karena ibu saya
Saya kalau telepon ibu, mak butuh apa? Adik-adik belum bayar sekolah, kirimin bayar sekolah. Mak butuh apa? Ini mau bulan puasa di rumah nggak ada kulkas, masa beli es terus di tetangga. Berapa kulkas? Satu aja nggak usah banyak-banyak, beli kulkas. Alhamdulillah bisa ngirim gitu. Mak butuh apa lagi? Nih kamu kalau telepon mak harus nggak enak ke tetangga. Selalu nelponnya ke rumah tetangga kan. Pasang telepon dong di rumah, nanti kamu bayar ya bulanannya. Siap, kirimin. Pokoknya alhamdulillah kehidupan di rumah kita juga jadi terangkat sejak ke Mesir. Padahal pergi ke Mesirnya nggak punya modal. Modalnya apa? Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama. Itu aja modalnya. Kalau di Indonesia saya bisa makan, kenapa di Mesir enggak? Orang Allahnya sama. Yang ngasih makan kan sama. Kecuali Allahnya beda. Berarti pendaftaran dulu, ngisi form visa dulu, segala macam kan repot kan, tapi Allahnya sama. Jadi yang ngasih saya makan di Indonesia Allah yang itu, yang ngasih saya makan di Mesir juga Allah yang sama. Jadi nggak ada yang berubah kecuali tempatnya doang. Sumbernya sama, gambling. Akhirnya Allah mudahkan. Berangkat nggak ada beasiswa, tapi sampai di sana dapat 3 beasiswa. Dan ternyata mudah banget. Pertama kayaknya salah satu yang paling cepat dapat beasiswa di Mesir itu saya tuh. Biasanya kalau dari Indonesia nggak dapat beasiswa, terjun bebas, sampai di Mesir tuh harus lulus ujian pertama dulu nih, baru dapat beasiswa. Minimal 6 bulan. Saya kurang dari 1 bulan dapat beasiswa. Datang, seminggu pertama ditampung sama teman-teman yang seleting, langsung lamar beasiswa dulu ke beberapa lembaga. Mesir itu negara yang menengah, bukan negara kaya, tapi memberi beasiswa ke ratusan ribu mahasiswa asing. Negaranya tuh bukan kayak Kuwait, kayak Emirat, kayak Dubai, bukan. Negara biasa banget, lebih lemah dari Indonesia secara ekonominya. Tapi ngasih beasiswanya luar biasa ke mahasiswa asing, ratusan ribu, terutama Afrika. Nah akhirnya saya coba tes beasiswa, ditanya dari mana, Indonesia, bisa ngaji nggak? Karena dipikir orang Indonesia nggak bisa ngaji. Saya bilang dikit-dikit, biar nggak ngasih yang susah-susah gitu ya. Dikit-dikit saya bilang. Oh ya udah, coba baca surat apa? Al-Fatihah aja deh. Al-Fatihah mah insya Allah lah ya. Al-Fatihah baca, saya pakai irama Al-Ghamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia nangis. Wah baper Yang ngetesnya nangis. Masya Allah, orang Indonesia bisa ngaji. Ceplok langsung beasiswa. Wah, udah gening dapat beasiswa. Saya datang lagi ke lembaga yang lain. Beasiswa. Bisa ngaji? Dikit-dikit. Ya udah coba ngaji surat apa? Terserah. Al-Ikhlas boleh? Boleh, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah. Lulus, alhamdulillah ya. Ada itu mah insya Allah lulus. Dikirain orang Indonesia tuh kayak orang yang baru masuk Islam yang mungkin belajar Al-Quran juga baru gitu. Alhamdulillah saya udah sering ikut musabaqah dari kecil dan alhamdulillah sering juara nasional. Jadi ya, dikit-dikit bisa lah untuk bikin orang agak-agak baper, tahu trik-triknya. Akhirnya dia apalagi Al-Fatihah, Al-Ikhlas kan, alhamdulillah dapat beasiswa 3 langsung. Akhirnya saya punya rumah 3, 1 dekat Sungai Nil. Kalau lagi bete di situ aja, sekalian kalau ada apa-apa nanti nyemplung. Pernah diputusin, tawaf Sungai Nil. Masa lalu ya, nggak usah dibahas ya. Terus rumah satu lagi tuh di pelosok kampung di Mesir. Karena emang saya pengen dapat culture Mesirnya, pengen kenal dengan orang-orang Mesir asli. Di kampung banget tuh. Yang di sebelah rumah itu ada kandang keledai. Disitulah saya mengetahui makna hadis Nabi. Kalau kalian dengar suara anjing dan suara keledai berarti ngelihat setan. Berta'awuz lah kan ya. Suara keledai itu sering di sebelah rumah saya. Iyo. Saya ta'awuz, dia nggak berhenti. Saya pergi, dia berhenti. Wah, kayak gini. Setannya siapa gitu. Di rumahnya ada yang di kampung, terus satu lagi rumahnya di asrama mahasiswa. Alhamdulillah ternyata Allah mudahin banget tuh. Coba gambling, gara-gara saya sering gambling kayak gitu, saya makin yakin aja nih, kan kita ngelatih keimanan kita tuh dengan pengalaman ya. Salah satunya kayak Ibrahim bertanya ke Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, gimana cara engkau menghidupkan yang mati? Kata Allah, emangnya kamu gak beriman? Beriman ya Allah, cuman pengen nambah. Makin tenang hatinya, pengalaman. Makin berani, gambling ini, gambling itu, termasuk gambling ketika saya jadi guide di salah satu musim haji. Berangkat, gak punya modal kecuali bayar visa sama tiket doang, $500 kalau haji dari Mesir, murah banget loh. $500 dan gak ada kuota, gak perlu nunggu sampai 10 tahun. Bulan ini daftar, bulan ini berangkat.
cuma $500. Tapi buat mahasiswa kan itu kadang-kadang gede ya. $500 minjem dulu sama teman. Pinjam dong $500 buat apa? Haji. Oh ya udah, pinjam. Nanti pulang haji dibayar, insya Allah. Berangkat nih. Sampai di Mekah, kerjanya ngapain? Ngeguidein jamaah-jamaah Indonesia yang mungkin butuh guide, butuh yang didorong, terutama dorongan lah. Jadi ojek. Cuma waktu itu nggak ada aplikasi sih. Aplikasi dorongan bisa pesan. Kayaknya perlu dibuat juga sekarang. Saya nyewa dorongan itu wheelchair, duduk depan Masjidil Haram gini. Mana ini yang kelihatan agak-agak cacat atau apa gitu kan. Kayak hiu nyari mangsa gitu. Mana nih yang agak kesasar. Nggak ada. 2 hari nggak ada. Akhirnya 2 hari saya cuma minum air zam-zam doang tuh. Nggak makan. Cuma minum air zam-zam, tidur. Minum air zam-zam, nungguin. Nggak ada. Hari ketiga, alhamdulillah lagi duduk-duduk depan Masjidil Haram. Lewat ibu-ibu kayak culang-culang gitu. Kayak apa? Bingung gitu kan ya. Ini arah kemana sama anaknya. Nah ini kayaknya ada ciri-ciri nih. Saya datengin, Bu, kenapa kesasar? Iya Nina, saya kesasar. Rumah saya tuh dari jamaah Solo. Maktab saya nggak tahu di daerah mana. Ini nggak bawa identitas. Iya ketinggalan tadi tasnya pas buru-buru. Wah, saya juga baru pertama haji nih. Belum tahu juga tempat maktab-maktab kayak gituan. Tapi bismillah lah, gambling karena Allah. Makanya kalau berani gambling sama Allah, nggak mungkin dikecewain. Saya yakin banget tuh. Saya buktiin. Bu, ikut saya aja. Insya Allah kita cari rumah ibu. Kemana anak arahnya? Ke situ, Bu. Nah, saya juga nggak tahu. Ikutin aja. Ibu itu ikutin, jalan. Bismillah, la haula. Kan kata Nabi, la haula wala quwata illa billah itu mengelahirkan keajaiban kan ya. Sampai ada sahabat yang baca la haula, tiba-tiba anaknya yang disandra, tiba-tiba lepas. Dan selamat. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jalan, gak lama kemudian, sekitar setengah jam jalan. Lumayan lama sih. Setengah jam. Akhirnya ibu tuh bilang, Masya Allah itu maktabnya ibu, itu teman-temannya ibu. Sampai persis di depan maktabnya. Ya alhamdulillah emang arahnya ke sini sih Bu dari tadi juga. Maktabnya ibu nih. Akhirnya dia datang pelukan sama teman-temannya udah tunggu kemana aja dari pagi kita tungguin kirain kesasar kemana. Ya saya kesasar untung ditolong sama adek ini. Dari mana dek? Dari Al Azhar Mesir. Oh ya alhamdulillah bisa digayadin kita dong. Alhamdulillah insya Allah besok langsung janjian jam sebelum subuh saya udah on time di depan maktab mereka. Datang alhamdulillah besoknya kita diguidein, terus kalau ada pemotongan hewan kurban kita potongin, dapat rezeki dari Allah. Gak mungkin saya datang ke rumah Allah pertama untuk ibadah, kedua untuk mencari rezeki. Bukan buat saya doang, buat keluarga yang ada di Aceh juga. Dan saya niatkan karena Allah, gak mungkin pulangnya tangan kosong. Tidak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, mustahil, itu prinsip. Gak ada yang datang kepada Allah pulangnya kecewa, itu gak ada. Yang datang ke Nabi aja nggak pernah pulang kecewa, apalagi pada Robnya Nabi. Nabi itu nggak pernah bikin orang kecewa. Yang datang kepada beliau pasti bawa sesuatu. Kalau minta sesuatu kepada Nabi nggak mungkin ditolak, apalagi Allah. Jadi saya yakin nih, pokoknya saya datangnya jangankan ke Mekah, ke Mesir aja yang jauh dari Ka'bah, Allah tolong, apalagi ini di dekat Ka'bah. Walaupun awalnya Allah pengen nguji iman kita, masih percaya nggak setelah 2 hari nggak makan? Percaya kok tetap ya Allah, cuman lapar sih ya Allah, gitu. Curhat aja sama Allah kan kita. Allah maha baik ya, jangan terlalu kaku lah sama Allah. Ya Allah, saya adalah, gak usah gitulah. Ya Allah, saya lapar nih. Kan Musa gitu, pas lagi di bawah pohon di Madian. Ya Allah, saya lapar sementara engkau dan saya fakir kepada kebaikan darimu. Langsung Allah beri, bukan cuma makan, sampai istri juga dikasih sama Allah. Akhirnya pulang-pulang, alhamdulillah bisa bayar hutang. Mak, butuh apa? Kirimin. Setiap tahun kayak gitu. Allah nggak mungkin ngecewain karena udah terbiasa kayak gitu. Sepertiga mah pasti diganti lah, ntar lagi juga. Ketika ada musibah dikit, berakatnya dengan Allah. HP saya waktu itu harganya sekitar 1,5 juta. Jatuh nih, gara-gara buru-buru mau tahajud di masjid. Jam 2 tahajud, jam 2 saya bangun. Kan udah telat nih, jadi panik, nyambar HP, jatuh. Layarnya retak, nggak bisa dipakai. Saat itu juga saya bilang, Allah beri saya pahala dalam musibah ini, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Tenang udah. Sholat tahajud, subuh, pagi-pagi diganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya masih 10 juta. Allah kasih cash dalam hitungan jam. Tergantung prasangka kepada hambanya. Dan jangan selalu mengidentikan bahwa pemberian Allah itu sedekah. Enggak. Bisa dikasih sebuah proyek, bisa dikasih lewat sebuah mungkin ada orang yang dulu udah lama, kita udah lupa juga dia punya utang sama kita, tiba-tiba bayar. Banyak cara lah buat Allah. Saya pernah mobil saya diserempet sama aparat. Dia yang salah tapi dia yang marah-marah. Nabrak dari belakang. Wah, ditabrak. Dia turun duluan, marah-marah duluan. Nyuri start gitu.
Pas saya lihat, wah ini aparat, mau diramein susah, ya udah deh. Akhirnya dia pergi, saya harus memperbaiki kendaraan saya 1,5 juta. Nggak bisa akad dengan makhluk karena dia zalim, saya akad dengan Khalik yang maha baik, yang syakur. Ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik dari ini. Seminggu kemudian, saya ada suatu urusan pekerjaan, dapat ganti dari Allah 15 juta, 10 kali lipat dari yang sudah diambil. Dan jangan bilang, kalau nggak tadi udah jadi 16,5 juta loh. Nggak. Kan kita kadang-kadang ngitungnya suka gitu ya. Padahal kalau nggak ada 1,5 juta yang kita ikhlasin, nggak ada 15 juta. Jadi tetap 15 juta sebetulnya. Allah, kalau kemarin nggak ada kecelakaan itu pasti saya udah dapat 16,5 juta nih. Ini agak-agak terlalu tamak ya. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita belajar berakar dengan Allah itu di hati. Bukan cuma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin secara lisan, tapi libatkan hati kita. Kalau berinteraksi dengan makhluk, berakar dengan makhluk lewat lisan. Saya terima nikahnya gitu kan ya. Nikah, apa aja lah pokoknya. Lisan kan. Tapi kalau dengan Allah, hati. Karena kalau nggak melibatkan hati, nggak sah akad kita dengan Allah. Walaupun lisan kita ngucapin yang paling manis sekalipun. Karena orang munafik lebih manis dari itu. Nanti baca surat Al-Munafikun. Gimana kata-kata orang munafik? Baca lagi surat Al-Jumu'ah. Baca lagi surat-surat lain tentang orang munafik. At-Taubah. Banyak kan cerita-cerita orang munafik yang lisannya baik. Tapi hatinya nggak terlibat. Maka Allah mengatakan, Fi qulubihim marad. Yukhadi'un Allah. Yuk kita berakar dengan Allah dengan melibatkan hati, yaitu yakin. Insya Allah dengan begitu Allah akan tunjukin keajaiban dalam hidup kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan kita kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa uswatuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan bikum min jadid. Selamat datang untuk teman-teman yang dari luar kota. Selamat datang buat yang pertama kali ikut sharing atau sharing Rabu malam atau nongkrong bareng di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar betah berada di antara taman-taman surga. Salah satu taman surga itu adalah tongkrongan ilmu. Yang duduk di dalamnya akan dapat banyak sekali doa-doa dari para malaikat. Yang duduk di dalamnya akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau setiap pekan kita didoain oleh malaikat, ini anugerah yang sangat berharga. Setiap pekan didoain oleh malaikat. Minimal sepekan sekali. Kalau teman-teman yang lebih banyak ikut majelis-majelis ilmu, nongkrong di rumah Allah, mudah-mudahan setiap harinya didoakan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat At-Tuha. Ada 3 part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari,
Tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya. Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya, ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara. Mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen
main aja. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi nggak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan nggak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita nggak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service, minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa? Nggak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya Pak, gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya Pak, itu yang masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru Pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood, kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau nggak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita nggak akan berani. Ini berusaha lah, belajar taat kecil-kecilan. Bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh. Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari kok, belum pes hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya nggak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga nggak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh, yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya nggak usah disebut. Mahal cie. Sombong. Ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok kita masuk ke hotel itu lagi check in. Tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat. Jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngeliat kayak Ustadz Hanan. Dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan. Lihat ke atas. Itu namanya Benzo. Masih Jovisa. Nah Benzo dihubungin Benzo tanya ke saya, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz. Dia kayak ragu gitu, bener nggak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah, berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran. Untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawel lagi untuk room service-nya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya untuk makan yang halal food tapi Thai banget, enak. Ditraktirin, itu yang paling enak. Nih saya berpikir kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya gak bakalan ketemu dengan istrinya. Sehingga kita gak berpapasan, gak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget. Dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandelin wifi banget kan di luar negeri teh. Irit gitu. Dapat wifi, saya langsung balas. Qadarullah malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis.
Jadi saya teringat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu. Dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti Allah bales. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu gak pernah absen teman-teman. Gak pernah offline. Gak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih gak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following. Akhirnya udah ketutup ya. Ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following. Pasangan sendiri gak pernah di like. Kenapa? Dia posting ketimpa lagi. Kok kamu gak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku. Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah gak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, gak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya gak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, gak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Gak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidaka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya fa'awa, Allah kasih pernaungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. InsyaAllah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita, supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat Isya.
Ini sholat terus tapi maksiat jalan. Apakah diterima amal ibadahnya? Dan bagaimana agar istiqomah dalam berhijrah, Ustaz? Masih newbie ini mungkin, Ustaz. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun gak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu benar-benar tanha al fahsya'i wal munkar. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa nggak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesel. Dulu nggak ada nyesalnya habis buat dosa. Biasa aja malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesel. Maka terusin sholatnya. Perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi fokus kita, perbaiki sholatnya. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunnah-sunnahnya. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, nggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa. Nggak, itu urusan lain. Yang jelas, jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Ini persepsi yang harus kita bangun ya. Jangan sampai terkesannya, gak usahlah menghijabi kepala daripada kita udah berhijab tapi masih suka ngomongin orang. Mending kita menghijabi hati. Gak ada menghijabi hati. Karena menghijabi hati itu sesuatu yang buruk. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka kan. Hati itu jangan ditutup. Hati itu dilapangkan, dibuka. Alam nashrah laka sadrak. Jadi yang benar menutup kepala membuka hati. Bukan menutup hati membuka kepala, kebalik. Menutup hati membuka kepala. Summum bukmun umyun. Bahaya tuh. Khatamallahu ala qulubihim. Bahaya tuh. Kalau menutup hati. Tapi kalau menutup kepala membuka hati, memang harusnya kayak gitu. Jadi bukan sebaliknya menutup hati membuka kepala. Ini persepsi umum yang disebut dengan syubhat. Pemahaman-pemahaman yang keliru di antara umat Islam yang mudah-mudahan bertahap kita perbaiki. Termasuk tadi, sia-sia sholatnya masih bikin dosa. Enggak. Justru dengan sholat dia bikin dosanya udah mulai merasa bersalah. Udah mulai merasa malu, udah mulai merasa menyesal setelahnya, udah mulai mengurangi sedikit-sedikit walaupun belum bisa maksimal. Setidaknya seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mendakwahkan yang baik dan kemungkinan kekinian bahwa menikah di usia muda itu menambah kekecehan? Ada seorang pemuda di tengah-tengah masih ada yang menganggap bahwa pacaran itu sah-sah saja, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Saya nggak mau ngebahas hukum pacaran, tapi saya ngebahas efek. Pertama, yang harus coba kita bangun dulu keyakinan bahwa Islam itu, syariat Allah itu adalah solusi dalam hidup kita, bukan beban. Termasuk pernikahan. Pernikahan itu solusi, bukan beban. Jadi kalau kita sampai berpikir nikah itu beban, nikah itu tanggung jawab, nikah itu banyak amanah, nikah itu bayar listrik, nikah itu bayar kontrakan. Emangnya kalau kita sendiri nggak bayar listrik dan kontrakan? Emangnya kalau kita sendiri kita puasa nggak makan-makan? Terus pasangan kita nggak bayar listrik dan kontrakan di kos-kosannya? Emangnya dia nggak makan? Kita sama-sama manusia, kita makan, pasangan kita juga makan. Kita bayar kontrakan, dia juga bayar kontrakan. Nggak ada yang berubah loh statusnya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan itu bukan sebagai beban. Karena kaidah yang paling dasar dalam Islam itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen memudahkan kalian,
Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Itu kaidah dasar dalam agama. Allah pengen memudahkan kita. Termasuk pernikahan itu kemudahan. Cuman syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewas-wasa kita dengan takhwif, ditakut-takutin. Sehingga kesannya pacaran itu lebih aman daripada menikah. Terutama buat cewek, menikah itu jauh lebih aman daripada pacaran. Terutama buat cewek ya, jauh lebih aman. Apalagi dan berlaku juga untuk cowok. Tapi khususnya buat cewek, menikah itu jauh lebih aman. Makanya jangan terlalu dalam keterlibatan hubungan kita kepada seorang cowok kalau belum halal. Kenapa? Kita meresikokan banyak hal. Mending berstatus habis diputusin jomblo lagi Ustaz daripada janda. Enggak. Di sisi Allah itu lebih utama menjadi janda daripada jadi jomblo habis diputusin tapi udah ngapa-ngapain. Karena janda itu terhormat. Dia menyerahkan tubuh dan hatinya dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan cara yang bersih dan suci. Sementara kalau kita pacaran dengan cara yang kotor, dengan cara yang aib, dengan cara yang Allah gak suka. Dan gimana pun nauzubillah kalau ada janda, mungkin dia janda muda, baru menikah beberapa hari atau beberapa bulan bercerai, itu lebih baik tetap daripada orang yang pacaran. Jadi jangan membuli orang-orang yang mungkin tidak mampu mempertahankan pernikahan dalam waktu yang lama. Karena gimana pun mereka sudah berusaha melakukan yang Allah suka, walaupun kemudian mungkin ada sedikit ujian tidak mampu bertahan. Setidaknya mereka udah try dan do yang paling best yang mereka bisa. Effortnya udah luar biasa. Jadi jangan menghakimi, membuli, baru 2 bulan, 3 bulan menikah udah cerai, nggak keren apa segala macam. Masih lebih mending mereka daripada yang kemudian udah menyerahkan tubuhnya dengan cara yang tidak elegan dan tidak terhormat, kemudian diputusin. Itu nggak banget. Maka teman-teman, kita yakini dulu bahwa syariat Islam itu solusi. Syariat Islam itu mudah. Syariat Islam itu sempurna. Gak ada celah kekurangan di dalamnya. Sehingga kita yakin bahwa gimana pun gak bisa dibandingin. Pacaran sama menikah itu bukan perbandingan. Yang ada perbandingan nikah muda atau nikah nanti aja. Itu boleh dibandingin. Karena dua-duanya halal. Gak boleh membandingkan yang halal dengan yang haram. Karena kita nggak boleh istikharah antara 2 hal pilihan, 1 halal, 1 haram, itu nggak perlu istikharah. Gua pacaran atau nikah ya? Salat istikharah dulu deh. Nggak ada itu. Istikharah tidak berlaku untuk 2 hal yang 1 halal, 1 haram tidak berlaku. Dia hanya berlaku untuk 2-2 yang halal. Cuman kita bingung mana yang lebih pas buat kita. Jadi kalau mau membandingkan, jangan nikah atau pacaran, tapi nikah muda atau nikah nanti. Nikah usia cukup atau nikah usia lanjut. Itu boleh ngebandingin karena dua-duanya baik, dua-duanya halal. Tapi kalau nikah dengan pacaran nggak perlu dibandingin. Ini mencuri atau bekerja ya, itu nggak perlu istikharah. Ini buka jilbab demi karir atau pakai jilbab dengan karir nanti akan beresiko. Nggak perlu istikharah karena itu yang satu halal, yang satu haram. Tidak berlaku istikharah dalam pilihan seperti itu. Jadi pertanyaannya juga mungkin sudah keliru nih, kita luruskan sedikit. Tidak membandingkan antara pernikahan dengan pacaran. Yang dibandingkan antara pernikahan sekarang atau nanti saja setelah lulus kuliah, itu boleh. Dan jawabannya sangat relatif. Kalau buat saya pribadi, karena emang salah satu profesi saya ngebully para jomblo, dalam tanda petik artinya memotivasi, ya udah makin cepat makin baik, walaupun bukan berarti tanpa ada prepare, ikhtiar, usaha, persiapan, bukan. Yang jelas kebaikan itu lebih baik disegerakan, kan gitu ya. Dan gak usah khawatir lah, hidup kita itu kan Allah yang jamin. Allah kan yang memelihara kita, bukan mertua, bukan orang tua. Kalau Allah yang memelihara kita, sama aja statusnya masih sendiri atau udah punya pasangan, gak ada bedanya. Jadi buat saya sih gak perlu dibandingkan antara pacaran dengan menikah. Yang jelas pacaran setelah nikah itu keren. Saya udah ngerasain. Pacaran setelah nikah itu keren banget. Lebih keren daripada sebelum nikah. Ya gitulah. Udah ketahuan. Pokoknya kalau belum nikah tuh semuanya syubhat atau haram kan ya. Nambah-nambah dosa. Ngelihat aja dosa. Kalau udah nikah, ngelihat aja pahala. Apalagi ya. Jadi makin kayak tiap hari dapat pahala gitu kan. Nah ini insya Allah. Jadi nggak perlu dibandingkan, hanya masalah mana yang lebih cocok buat kita, bukan mana yang lebih utama sekarang atau nanti. Itu doang sih. Masya Allah. Gimana cara kita percaya banget sama Allah, baik ujian demi ujian yang kita terima agar kita
berhusnuzon sama Allah, Ustaz. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Mungkin bisa langsung tanya jawab. Gimana kita percaya kalau kita lagi ada masalah, Allah nggak akan ninggalin kita gitu ya? Intinya seperti itu. Coba tadaburin, renungkan surat Ad-Duha. Itu surat motivasi banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan. Gak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wal-laili idza saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan apa maunya Allah sama saya, kayaknya Allah gak ridho nih saya jadi orang benar nih, apa sih yang Allah pengen dari saya, semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini. Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku, dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh. Ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi nggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah nggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah nggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita nggak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as. Terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan.
Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Nggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir, sendiri nggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, nggak bawa uang 1% pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah nggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terkait menghafal Quran, Ustaz. Bagaimana cara menghafal Al-Quran pas saat kuliah dan bagaimana murotalnya bisa bagus seperti Ustadz Hanan. Terima kasih. Ini dari Ahmad Rizky Hidayah. Mangga, Ustaz. Sebaik-baik bacaan Al-Quran itu adalah bukan yang dibaca dengan suara merdu. Sebaik-baik bacaan Al-Quran yang dibaca dengan hati. Saya tuh dari kecil sering ikut musabakoh. Jadi kalau dari seni vokal, irama, saya ngerti. Tapi saya baru ngerasa bahwa bacaan ini berasal di hati saya setelah saya sampai di Mesir. Padahal dari kecil udah biasa baca Quran dengan irama-irama yang kita pelajari. Bahkan dulu saya sempat salah paham yang saya pernah ceritakan. Dulu saya pikir Ummu Kulsum itu adalah qari'ah di Mesir. Sehingga saya banyak dengar lagu-lagunya Ummu Kulsum untuk belajar irama baca Al-Quran. Sehingga pas saya lagi kuliah ke Mesir, minggu-minggu pertama saya di Mesir, yang saya cari itu adalah kasetnya Ummu Kulsum. Padahal Ummu Kulsum itu penyanyi popnya Mesir. Saya pikir dia sebagai ustazah, saya nyebutnya ustazah Ummu Kulsum. Nyari di toko-toko buku Islami, ada kaset Ummu Kulsum, dia kaget. Hah? Ummu Kulsum yang mana? Itu yang Ifrah ya albi, bahagialah wahai kekasihku, katanya. Hah? Kenapa kamu nyarinya di toko buku Islam? Kan dia ustazah baca Quran. Astagfirullah, kata orangnya. Bagaimana dia baca Quran? Ya saya kan belajar Quran dari Ummu Kulsum. Gimana caranya? Saya dengar lagunya, saya pakai di Al-Quran. A'udzubillah, kata dia. Ini salah fatal. Ummu Kulsum itu penyanyi pop biasa. Lagunya lagu cinta-cintaan. Ya habibi, wahai kekasihku. Ifrah ya albi, wahai kekasihku, gitu-gitu ya. Lagu-lagu janganlah kau tinggalkan aku, kayak gitu-gitulah lagu-lagu Ummu Kulsum yang ngehit. Dan dia itu kayak
lagu apa long lasting gitu ya, dari zaman tahun 60-an sampai tahun 2000-an lagunya masih didengar, sampai orang bilang ketika Ummul Kulsum meninggal, cowok-cowok Prancis tuh banyak yang nangis karena fansnya tuh banyak orang Prancis. Sekarang saya belajar Qurannya kepada Ummul Kulsum, nyarinya di toko buku Islam, kata dia itu salah. Terus gimana? Belajarnya kepada tokoh-tokoh kayak Siddiq Al-Minshawi, Mustafa Ismail, ini kori-kori ulama-ulama Mesir. Baru saya sadar saya salah selama ini. Akhirnya saya tanya ke beberapa guru Al-Quran, gimana baca Quran biar bagus? Bacalah, kata dia. Bukan dengan lisan. Ada orang membaca Al-Quran dengan suara bagus tapi nggak kena di hatinya. Di hati yang mendengar juga biasa-biasa aja. Ada orang suaranya biasa-biasa aja, pas dia baca, kita bergetar hatinya loh. Kenapa? Tilawah dengan hati, bukan dengan lisan dan dengan suara doang. Apalagi kalau dia membaca suaranya bagus plus melibatkan hati, itu lebih kena lagi. Cuman hati dulu baru suara, bukan suara doang. Itu kalau rahasia tilawah yang kata para ulama. Buat saya sih alhamdulillah ini bukan hasil kerja keras, bukan hasil latihan, ini gift mungkin ya. Allah kasih sedikit gift, ya mungkin lebihnya karena emang kakek saya namanya Daud, ya mungkin dikasih sedikit. Saya di Mesir dulu pernah ikut lomba audisi namanya Mizmar Mim Mazamiri Ali Daud, seruling Daud di Mesir, tilawah dengan suara-suara yang bagus. Ada ratusan anak Mesir ikut, bagus-bagus tuh tilawahnya, ada kayak Minshawi, ada kayak Ghamidi gitu-gitu ya. Alhamdulillah saya jadi masuk 10 besar yang diterima. Akhirnya diberikan kesempatan untuk rekaman di TV Fajar TV 20 episode waktu itu. Ini gift. Jadi bukan saya hebat, bukan hasil latihan. Ya Allah memberikan karunia, setiap orang berbeda-beda. Ada yang giftnya fisik, kayak Nabi tadi lah. Setiap Nabi diberikan faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain.